Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ermo, ini pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh saya sejak berbulan-bulan lalu, sejak Bang Betor menjadi perbincangan berbagai media, tapi akhirnya baru terwujud sekarang. Terima kasih Bang Betor sudah berkenan untuk diskusi di Ermol TV, Bang. Mangga. Jadi rupanya Bang Betor lama juga mengenal daerah-daerah di Bandung dan Jawa Barat nih, karena dulu dapilnya di Jabar 9, Bang, ya? 2 sama 9. 2 sama 9, siap Bang. Bahasa Sundanya juga lancar. Iya, pemajikan orang Sukabumi. Masya Allah, siap. Bang, nampak santai sekali ini. Padahal di media ini lagi banyak memperbincangkan apa yang disampaikan oleh Bang Betor terkait ijazah UPP namanya, Universitas Pasar Pramuka. Dan yang terkini adalah ketika kita mendapatkan kabar dari BP Taskin bahwa Bang Betor diberhentikan. Satu, karena masa kontraknya sudah habis, tentu itu tidak perlu dipertanyakan. Tapi berikutnya ada yang disebutkan ada pelanggaran kode etik dan kinerja yang tidak sesuai. Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan publik hari ini, karena kita sering melihat di era-era sebelumnya pun bagaimana upaya-upaya pembungkaman terhadap kritik ini marak gitu, Bang. Nah, jadi pertanyaannya barangkali, apakah ini terkait dengan soal ijazah kemarin yang sampai hari ini menjadi ramai terus, diberhentikan di situ, Bang? Ya, jadi nasib saya ini yang kedua. Begitu saya ikut masuk dalam kekuasaan, dalam pemerintahan, ini terulang. Jadi pada waktu saya di kantor staf presiden, saya mengikuti irama kerjanya Jokowi. Pada waktu itu saya bangga sekali sama Jokowi waktu dia jadi gubernur, merubah pelayanan publik dari sistem loket yang ada di kelurahan-kelurahan menjadi seperti pelayanan publik di bank. Orang duduk di sofa dengan santun, dikasih minum gitu. Kagum saya sama Jokowi. Jadi dirubahlah itu pelayanan publik yang ada di kelurahan-kelurahan yang tadinya pakai loket. Nah, pada tahun 2015 itu Jokowi mengumpulkan semua kita katakan eselon 2, eselon 1 untuk merubah cara kerja pelayanan. Jadi Jokowi minta dikumpulnya orang-orang itu diminta supaya mempercepat pelayanan publik, terutama penandatanganan surat-surat. Dikumpullah semua di Departemen Keuangan. Saya kagum karena setelah dari itu orang banyak datang ke istana, baik itu ke kantor presiden maupun ke wakil presiden. Mereka mempertanyakan program-programnya Jokowi. Waktu itu ada IPPI, pembangkit tenaga listrik waktu yang 3.500 watt itu. Nah, karena rame, semuanya antri di kantor sebelah, di kantor Wapres. Lalu beberapa di antaranya mempertanyakan pakai surat. Nah, pada waktu itu saya menjawab. Walaupun pada waktu itu saya nih dibilang nakal, iya, tapi karena saya cerdas, jadi karena cerdas itu saya nakal. Saya lakukan pelayanan itu. Jadi belum ada peraturan seperti sekarang di BP Taskin, tidak ada pelarangan, tidak ada apa, tiba-tiba saya diberhentikan. Nah, kalau yang di KSP itu Pak Luhut melihat saya kan melayani pabrik, kan tidak ada uang di situ, tidak ada sogok, kan kita hanya menjawab bahwa program ini Anda kan harusnya datang ke PLN lah gitu kira-kira kan. Tapi kan ada surat masuk harus kita layanin. Ternyata itu bukan hak saya untuk menjawab, tapi tidak ada larangan. Kan Mahfud bilang yang namanya peraturan itu kalau nggak ada larangan kerjain. Jadi saya karena nggak ada peraturan saya kerjain. Nah, dari akibat saya membuat surat jawaban itu,
dituduh sama orang saya menggunakan segala macam lah. Enggak, saya hanya melayani. Nah, dari akibat itu waktu itu saya di eselon 2 dilantik lagi sama Pak Luhut supaya saya naik ke eselon 1. Jadi saya adalah orang berdua, satu-satunya berdua dengan Pak Ustadz, orang yang dilantik oleh Pak Luhut secara kenegaraan. Jadi yang lalu kami pernah dilantik, Ya. ya kan? Dilantik, terus dengan ini terus saya dilantik lagi. Nah, jadi saya adalah orang yang dua kali dilantik oleh Pak Luhut secara kenegaraan. Jadi upacara pelantikan. Karena saya nggak merasa salah dan Pak Luhut juga bingung, kamu mau ditegur pakai apa? Belum ada peraturan. Nah, peraturan itu baru dibikin setelah zamannya Teten. Jadi semua surat menyurat itu diatur harus melalui deputi gitu-gitu. Tidak boleh yang lain tanda tangan, harus begini. Bolehlah diatur siapa terima siapa, bagaimana menerima orang. Nah, waktu yang zaman saya itu belum yang di awal. Nah, sama dengan di BP Taskin. Jadi BP Taskin ini kan tidak ada larangan untuk melakukan pelayanan publik bagi saya kan. Jadi bagi saya bikin pernyataan memperjuangkan ijazah Jokowi ini supaya lebih jelas adalah kan pelayanan. Jadi bagaimana kita sebagai aparat lah atau apalah kita ingin memperjelas ini kasus ijazah palsu ini di mana sebenarnya. Nah, saya masuk di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan kantor ini sebenarnya. Ini kan hak politik saya. Jadi Bang Hariman, Ketua Indonesia Demokrasi Monitoring itu, Bang Hariman Siregar, yang tokoh 74 itu, dia mengucapkan kepada kami, kawan-kawan demokrasi lah ya, kita kan di Prodem. Kita ini sebagai warga negara hanya memberikan 10% hak politik kita kepada partai, kepada pemerintah. 90% itu kan hak milik kita. Hak milik kita itu adalah 90% untuk berpolitik. Kita mau ngapain aja selagi kita nggak bunuh orang, nggak masalah. Nah, jadi saya menggunakan hak politik saya itu. Jadi BP Taskin menggunakan 10% yang saya serahkan kepada negara. Bahwa saya harus diberhentikan. Ya sudah. Jadi BP Taskin menggunakan 10% itu. Kalah punya saya yang 90. Jadi saya diajarin Bang Hariman bahwa kita ini menggunakan hak politik kita. Ada hak 90% yang harus kita pertahankan. Nah itu. Jadi kalau BP Taskin mengambil kebijakannya seperti itu ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke Bang. Ini sebelumnya apa pernah ada peringatan gitu atau evaluasi? Enggak. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik.